Halo semuanya. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan PT Kuno Indonesia Tbk. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dahulu. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm PT Kino Indonesia Tbk sebelumnya PT Kino Care Era Cosmetindo atau dikenal sebagai Kino adalah perusahaan barang konsumen multinasional Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang, Banten. Didirikan pada tahun 1999 oleh Hari Sanusi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan produk-produknya dalam berbagai produk perawatan pribadi, kebersihan, perawatan kesehatan, kembang gula, kue kering, minuman, dan perawatan hewan peliharaan. Pada tahun 2022, perseorangan saat ini dipimpin oleh Sidoharta Prawira Wetama sebagai Direktur Utama dan Sanusi sebagai Komisariat Utama. PT Kino Indonesia Tbk berawal dari sebuah perusahaan distribusi kecil bernama PT Duta Lestari Sentrama atau DLS yang didirikan pada 1991. Memanfaatkan peluang yang ada saat itu, pengembangan usaha dilakukan DLS dengan mendirikan PT Kino Sentra Industrindo atau KSI, sebuah perusahaan produksi makanan ringan pada 1997. KSI memfokuskan diri pada aneka produk makanan ringan seperti permen, snack, dan coklat, serta minuman berperisa dalam bentuk serbuk yang hingga kini dijual di pasar Indonesia maupun mancanegara. Produk pertama yang diluncurkan oleh KSI adalah Kino Candi. Melihat keberhasilan pencapaian sebelumnya pada 1999, perseroan mendirikan PT Kino Care Era Cosmetindo sebagai produsen aneka produk perawatan tubuh untuk semua gender dan usia. Pada 2014, PT Kino Care Era Cosmetindo berganti nama menjadi PT Kino Indonesia. Produk pertama yang diluncurkan adalah pembersih muka 2-in-1 atau Oval. Disusul dengan produk vitamin rambut atau Ellipse, sabun khusus daerah kewanitaan Recife, dan parfum dalam bentuk gel atau Exfoliant. Produk-produk tersebut berhasil mendapatkan respon positif dari pasar Indonesia sehingga berdampak signifikan pada pertumbuhan usaha Kino. Inovasi terbaru pada segmen ini juga dilakukan melalui produksi pesta gigi herbal dengan konsep Islami atau Sasa. Pada 2003, perseroan kembali memperluas segmen usaha melalui diversifikasi produk pada segmen perawatan bayi dan rumah tangga yang dipasarkan dengan merek dagang Sleek Baby. Kini, Sleek Baby menjadi salah satu pemimpin pasar untuk produk pembersih perawatan bayi di Indonesia. Selama lebih dari 16 tahun, produk Sleek Baby terus berkembang dan diproduksi dalam berbagai jenis perawatan bayi dan rumah tangga melalui produk Sleek Baby Bottle, Nipple, and Accessories Cleanser, Sleek Baby Laundry Detergent, dan Sleek Baby Antibacterial Diaper Cream. Pada 2011, perseroan mendapatkan lisensi dari Wen Kendruk Cheo Pte Ltd Singapura untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk larutan penyegar cap kaki 3. Lisensi ini melengkapi portofolio Kino di bidang minuman. Sebelumnya, Kino memproduksi minuman energi Panther dan Asian Healthy Drinks cap Panda. Inovasi atas minuman terus dilakukan dengan meluncurkan produk larutan penyegar cap kaki 3 dalam beberapa varian rasa pada 2016. Kerjasama perseroan dengan Wen Kendruk Cheo Pte Ltd pun semakin erat yang ditandai dengan adanya perjanjian lisensi untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk larutan sejuk segar pada 2017. Selain itu, perseroan juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan minuman terbesar di Thailand, yaitu Grup Male dengan mendirikan PT Kino Male Indonesia dan Male Kino Co Tlt yang beroperasi pada 2019. Dengan segmen farmasi,
Perseroan mengembangkan produk jamu dengan merek Dua Putri Dewi. Setelah mengakuisisi merek tersebut dari PT Surya Herbal pada 2016. Merek ini juga akan digunakan untuk berbagai varian jamu lainnya di masa depan. Kemudian, untuk memperluas portofolio pada segmen ini, Perseroan telah meluncurkan produk Lola Remedios yang saat ini didistribusikan dan dijual di Filipina. Selain itu, Perseroan juga telah memproduksi produk obat batuk herbal, balsam, obat sakit kepala, dan obat kurap dengan menggunakan merek Cap Kaki Tiga. Selama hampir 3 dekade, Kino telah bertransformasi menjadi perusahaan yang mapan dan terkemuka. Selain bersaing di dalam negeri, Kino juga melakukan pengembangan bisnis untuk menambah kawasan Asia dengan membuka kantor cabang di luar negeri, yaitu di Filipina, Malaysia, Vietnam, Kamboja, India, Cina, dan juga Jepang. Kualitas produk Kino telah memenuhi standar kualifikasi internasional, terbukti dengan meningkatnya permintaan pasar dari seluruh dunia, terlepas dari perkembangannya yang sangat pesat. Perseroan tidak puas diri dan menyadari bahwa perusahaan harus tetap menjaga kesuksesan dan karena itu harus tetap berprestasi hingga saat ini. Kino memiliki dari 30 merek yang beberapa di antaranya berhasil mendapatkan pengakuan sebagai merek pilihan utama para konsumen. Produk-produk Kino telah tersedia di berbagai distributor besar, hypermarket, supermarket, minimarket, toko kecantikan, serta pasar tradisional. Dengan slogan Innovate Today, Creating Tomorrow, Kino telah berkreasi dan berinovasi untuk menjadi pemimpin dalam industri kebutuhan konsumen. Berikut adalah visi dan misi dari perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. Yang pertama, visi dari PT Kino Indonesia adalah menjadi perusahaan ternama di Indonesia yang berlandaskan ide dan inovasi dan terus bergerak untuk menjadi perusahaan yang mendunia dan meninggalkan nilai-nilai lokal. Sedangkan misi dari perusahaan ini adalah memperluas pasar melalui pengembangan produk yang didorong oleh semangat untuk berinovasi. Nah, budaya berbentuk yang ada di perusahaan PT Kino Indonesia Tbk antara lain, pertama, karyawan mengenakan seragam perusahaan yang merupakan simbol identitas perusahaan. Yang kedua, ruang kerja yang teratur dan bersih, mencerminkan nilai kebersihan dan keteraturan. Ketiga, adanya poster atau papan penghargaan yang menunjukkan pengakuan terhadap pencapaian karyawan. Yang keempat, adanya peraturan dan prosedur kerja yang tertulis sebagai panduan bagi karyawan. Selain budaya artefak, ada juga budaya berbentuk abstrak di perusahaan PT Kino Indonesia, antara lain nilai-nilai etika kerja yang diterapkan dalam setiap interaksi antar karyawan. Kedua, budaya kerja keras dan dedikasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, kesempatan untuk berbagi ide dan memberikan masukan dalam diskusi atau rapat. Keempat, komitmen terhadap keberagaman dan inklusi di lingkungan kerja. Kelima, budaya saling mendukung dan bekerja sama dalam tim. Semua budaya baik ini bersama-sama membentuk identitas perusahaan dan memengaruhi karyawan berinteraksi dan bekerja di PT Kino Indonesia Tbk. PT Kino juga menegaskan nilai-nilai perusahaan untuk menjadi fondasi di setiap aspek kegiatan usaha dan panduan bagi setiap elemen di perusahaan. Ada 5 budaya di perusahaan Kino, yaitu pertama, we lead through innovation, dengan menjadi berbeda, kreatif, dan terus memperbaiki diri. Kedua, we succeed as a team, dengan melakukan kolaborasi, ulet dalam bekerja, data-driven, dan menjadi pemimpin yang baik. Ketiga, we are agile, dengan mengambil keputusan yang tepat dan cerdas, berpikiran terbuka, mau belajar dan berubah, serta berani mengambil resiko yang diperhitungkan. Keempat, we are passionate about of customers, dengan sungguh-sungguh memahami dan melayani pelanggan kami setiap hari. Kelima, we are committed to our work,
dengan bertindak demi kepentingan terbaik bisnis, akuntabel, tulus, transparan, dan inklusif di tempat kerja. Budaya perusahaan Kino bukan hanya sebagai pernyataan nilai, tetapi merupakan panduan praktis yang diamut sehari-hari. Nah, berdasarkan analisis saya, budaya yang baik di PT Indonesia Tbk mungkin meliputi: pertama, keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi antar manajemen dan karyawan. Kedua, kesempatan untuk berkembang dan belajar bagi karyawan. Ketiga, kerjasama tim yang kuat dan saling mendukung. Keempat, penghargaan terhadap kerja keras dan pencapaian karyawan. Kelima, kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan. Nah, sedangkan budaya yang tidak baik mungkin termasuk: 1. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap karyawan. Kedua, tidak adanya kesempatan untuk memberikan masukan atau pendapat. Ketiga, kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan. Keempat, tidak ada penghargaan atau pengakuan atas kontribusi karyawan. Kelima, lingkungan kerja yang tidak aman atau tidak nyaman. Namun, perlu diingat bahwa analisis ini bersifat umum dan dapat berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan perspektif individu. Nah, dan yang terakhir, menurut saya, budaya yang harus dipertahankan oleh perusahaan untuk tetap berkelanjutan adalah etika dalam berbisnis, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus menjaga etika dalam berbisnis seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial yang dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitar, serta meningkatkan reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis dan berusaha untuk melindungi lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya. Baik, itulah sedikit pemaparan saya tentang perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. Ya, kiranya apa yang saya paparkan tadi bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.